Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita kembali bersama-sama untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita datang belajar firman Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan segenap keberadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah manusia berdosa yang Tuhan selamatkan dan Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk datang ke hadapan-Mu, untuk bisa bersama-sama beribadah kepada-Mu. Kami tahu ya Tuhan, ini satu kesempatan yang bukan karena hasil usaha kami, tetapi sungguh-sungguh hanya karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kami. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Engkau tolong kami untuk menghargai kesempatan ini. Biarlah kami boleh datang dengan penuh kerendahan hati. Kami telah memuji Engkau dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Mohon Tuhan buka hati kami. Buang segala pikiran yang akan mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan, untuk belajar, merenungkan firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikannya dengan tepat dan jelas sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah menghadiri satu upacara resepsi pernikahan ya. Sering kami hamba Tuhan ya diundang ya. Nah, saya pernah diundang di satu resepsi ini sebelum saya jadi hamba Tuhan ya. Ini depannya mewah, ini di hotel yang bintang 5 ya. Jadi waktu masuk ya, itu makanannya itu per stand ya gitu ya, satu stand gitu ya. Lalu kemudian waktu acara makan mulai, jadi pemberkatannya juga di dalam hotel itu, lalu kemudian setelah itu makan. Nah, waktu mau makan itu karena orangnya waktu saya tanya kurang lebih 1.000 orang yang diundang, jadi ramai sekali. Waktu kita mau baris untuk mengambil makanan, ada beberapa stand ya. Ada stand yang saya baris sampai di depan saya pas habis. Ya. Lalu ada stand yang belum sampai saya, 2 orang di depan saya sudah habis ya. Dan banyak sekali tamu-tamu yang kecewa. Setelah kejadian itu, kita yang beberapa orang yang diundang, teman-teman saya terus-menerus mengulang kejadian itu. Dan itu sebenarnya menjadi bahan pembicaraan terhadap pasangan itu ya. Sekali ketemu pasangan itu, walaupun sekarang pasangan itu anaknya sudah besar ya, udah remaja, tetapi setiap kali bertemu pasti menjadi bahan pembicaraan itu ya. Kami katakan, wah karena ini teman baik ya, jadi wah di luar mewah ya, tapi sekali masuk yang keluar kelaparan ya. Kita bercanda aja gitu ya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bukan hanya pesta pernikahan saja yang bisa mengalami kejadian seperti ini ya. Kadang-kadang ada hal-hal mendesak yang tiba-tiba berubah, membuat kita tidak tahu harus bagaimana mengatasinya, lalu akhirnya terjadi kekurangan ya. Misalnya kita merencanakan untuk berpiknik ya, tiba-tiba sakit ya, tidak ada, kesehatan tidak menunjang untuk berpiknik ya. Lalu ada guru saya, dia cerita tahun 2020 Maret mereka sudah rencana mau ke Israel ya. Ternyata sampai di bandara dikatakan lockdown, tidak bisa terbang ya. Sudah direncanakan, semua gagal ya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sering terjadi hal seperti ini. Bagaimana kita bisa mengatasi kondisi-kondisi seperti ini? Kita akan lihat ya dari kitab Yohanes, kita lanjutkan dari eksposisi kita dari kitab Yohanes pasal 2 hari ini.
Tema kita pada hari ini adalah dari kekurangan berubah menjadi kelimpahan. Kita bacakan dari ayat 1 sampai 11 secara silih berganti. Saya bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu bacakan ayat 2, ayat genap silih berganti hingga ayat ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, mereka pun mengisinya sampai penuh. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kondisi kita yang kekurangan itu bisa menjadi berkelimpahan? Yang pertama yaitu di ayat yang 1 sampai 3, sadar akan kekurangan dan kita memerlukan bantuan. Di dalam pesta pernikahan ini, Ibu Tuhan Yesus dikatakan sebagai salah satu orang yang terlibat, ya, satu panitia kecil yang terlibat di dalam mempersiapkan pesta pernikahan ini. Ibu Tuhan Yesus melihat anggur sudah habis. Nah, waktu itu anggur sudah habis, tidak tahu alasannya kenapa, penyebabnya apa. Apakah karena pernikahan yang berlangsung terlalu lama, karena waktu itu pernikahan bisa paling pendek 3 hari, bisa sampai 7 hari. Ya. Jadi tiap hari ada pesta. Ya. Nah, apakah anggur yang disediakan tidak cukup? Atau orangnya yang mendadak datang terlalu banyak, itu tidak tahu alasannya kenapa. Yang jelas anggurnya habis, ya. Anggurnya habis, dan Ibu Tuhan Yesus sebagai salah seorang yang mempersiapkan pesta pernikahan itu langsung cari bantuan ke Tuhan Yesus, ya. Di sini tidak dijelaskan mengapa tidak langsung pergi membeli atau bagaimana, tidak dijelaskan. Tetapi Tuhan Yesus, Ibu Maria langsung mencari bantuan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, anehnya kalau kita baca tadi di ayat 4 dikatakan Tuhan Yesus menjawab ibunya itu tidak seperti biasanya, ya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba. Bahasa Indonesia masih lembut, ya. Kalau bahasa Mandarin itu ada apa hubungannya saya dengan kamu. Nah, kalau bahasa Mandarin lebih kasar lagi, ya. Tapi di sini bahasa Indonesia masih lembut, ya. Mau apakah engkau dari aku? Waktuku belum tiba. Apa artinya waktuku belum tiba? Artinya bahwa waktuku belum tiba, kata waktuku belum tiba di sini artinya bahwa Tuhan Yesus belum waktunya untuk menyatakan kemuliaannya di atas kayu salib, ya. Tapi walaupun Tuhan Yesus mengatakan waktunya untuk menyatakan kemuliaannya di atas kayu salib belum tiba,
Tuhan Yesus tetap membantu. Jadi pada waktu tahu kekurangan, minta bantuan kepada orang yang tepat, pribadi yang tepat, itu sangat penting. Kalau kita sakit, apakah kita ke dokter hewan? Enggak ya, kita pasti ke dokter yang bisa mengobati kita manusia, bukan ke dokter hewan ya. Kalau kita kesusahan finansial, cari siapa? Apakah cari pegadaian atau cari pinjol? Jangan ya, salah sasaran, bukan membantu kita, malah menjerumuskan kita. Ya, kalau kita mendapatkan masalah kehidupan, apakah kita cari dukun? Bapak Ibu, kita tahu ya, dukun bukan hanya bisa membantu kita, bukan hanya tidak bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah, tetapi malah memperparah masalah kita. Tahu kekurangan kita, cari bantuan yang tepat. Tapi setelah kita mencari bantuan ke pribadi yang tepat, yang kedua kita juga harus taat kepadanya. Di ayat yang ke-5 sampai ke-8 kita lihat, pada waktu Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi air ya, ke tempayan itu. Di situ tidak dicatat pelayan ini komplain. Tempayan yang dimaksud di sini adalah tempayan untuk menaruh air untuk mencuci kaki. Tetapi sekarang yang kehabisan adalah anggur, bukan air untuk mencuci kaki. Tetapi walaupun demikian, pelayan tidak komplain. Pelayan turuti saja apa perintah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu kita datang ke hadapan Tuhan, kita sampaikan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Setelah itu kita minta bantuan, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya, maka saya akan apa-apa. Kalau Tuhan menyelesaikan masalah bisnis saya, maka saya akan memberikan persepuluhan. Kalau Tuhan memberikan saya ini, maka saya akan bayar dengan itu. Apakah datang ke hadapan Tuhan dengan sikap transaksi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Coba kita pikirkan, selama ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita membawa segala permasalahan kita di hadapan Tuhan. Sikap yang bagaimana yang kita bawa ke hadapan Tuhan? Apakah dengan cara berpikir seorang bisnismen yang transaksional, atau sungguh-sungguh tulus, Tuhan tolong saya Tuhan, saya tidak mampu. Kalaupun Tuhan tidak tolong saya tetap mau ikut Tuhan. Daniel beserta 3 temannya pada waktu mereka menolak perintah raja untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Babel pada waktu itu, Daniel dan beserta ketiga teman Daniel itu tidak melakukan transaksi. Ya. Padahal waktu itu raja sudah memberikan kesempatan. Saya beri kalian kesempatan untuk menyembah lagi. Kalau suara trompet itu berbunyi, kalian bertiga menyembah, maka kalian akan diloloskan dari hukuman yang akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa kata ketiga teman Daniel? Ketiga teman Daniel mengatakan, kami tidak akan menyembah patung buatanmu. Intinya seperti ini ya, kami tidak akan menyembah patung buatanmu. Kami tahu siapa Tuhan kami. Walaupun Tuhan kami tidak menolong kami, walaupun Tuhan kami tidak menolong kami untuk melepaskan kami dari hukuman perapian yang menyala-nyala ini, kami juga tidak akan menyembah patung yang engkau dirikan ini. Bapak Ibu, ini satu iman yang teguh. Pada saat kita datang ke hadapan Tuhan meminta pertolongan dari Tuhan, bagaimana sikap kita Bapak Ibu?
Apakah kalau Tuhan tidak menolong kita lalu kita meninggalkan Tuhan? Di sini dikatakan Tuhan Yesus akhirnya menyuruh pelayan untuk mengisi air. Lalu kemudian air di dalam bahasa aslinya mengisi air itu diambil dari sumur. Jadi itu jelas-jelas air ya. Diambil dari sumur, diisi ke dalam tempayan itu. Nah, tempayan ini bukan tempayan biasa. Tempayan ini adalah tempayan satu batu besar, kemudian satu besar yang di satu batu besar kotak, lalu yang di tengahnya itu dikikis tengahnya sehingga jadi tempayan. Sangat besar, kurang lebih setinggi manusia tingginya ya. Lalu kemudian dikatakan satu tempayan bisa mengisi 80 sampai 120 liter air. Jadi Bapak Ibu bisa kalikan 6 tempayan sudah berapa liter air. Ya. Tapi pelayan tetap taat, tidak komplain. Yesus, kalau tidak berubah menjadi apa-apa, awas kamu. Tidak. Pelayan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita pada awalnya. Tuhan menciptakan kita pada awalnya untuk menyembah Dia. Segala yang kita lakukan adalah harus seagendanya Tuhan, bukan agendanya kita. Tetapi karena manusia berdosa, kita melawan Tuhan. Segala yang kita lakukan adalah agenda kita, tidak ada agendanya Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan ingin kita kembali kepada tujuan penciptaan Tuhan semula, yaitu segala pikiran, perkataan, perbuatan kita adalah seturut dengan agendanya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita manusia berdosa adalah pelayan, manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, khususnya bagian ini, saya kembali ditegur oleh Tuhan. Kamu hanya pelayan loh. Apa hakmu mengatur Tuhan? Apa hakmu meminta-minta tanpa persetujuan Tuhan? Saya kembali diingatkan. Apapun kata Tuhan, saya tidak harusnya komplain. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh adalah pelayan Tuhan? Apakah hidup kita adalah hidup yang telah diubah oleh Tuhan, dikembalikan kepada tujuan penciptaan kita, Tuhan kepada kita, yaitu melakukan semua yang Tuhan agendakan untuk kita, bukan agenda pribadi kita. Sering saya melihat orang Kristen, orang yang baru percaya, orang yang baru selesai dibaptis ya. Wah rajin ya, kemudian sangat rendah hati. Hamba Tuhan juga ya. Oh baru jadi hamba Tuhan, wah rendah hati ya. Sangat berhati-hati ya. Tapi setelah waktu berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, fokus kita makin berubah. Dari kita melakukan agenda Tuhan, perintah apa maunya Tuhan, pelan-pelan jadinya maunya kita. Termasuk para hamba Tuhan. Ya. Awalnya kita mengatakan Tuhan pakailah saya. Ya. Tapi pelan-pelan berubah. Tuhan biarlah Engkau saya pakai. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Kita selalu mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Setelah kita sadar kita perlu bantuan, kita kekurangan dan perlu bantuan, kita hidup taat pada maunya Tuhan, perintahnya Tuhan. Dan kemudian baru kita akan mengalami dan semakin mengenal Tuhan. Di sini di ayat ini dikatakan
bahwa pemimpin pesta di ayat 9, pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Mengapa pemimpin pesta tidak tahu tetapi pelayan tahu? Karena bukan pemimpin pesta yang melakukan perintah Tuhan Yesus, tetapi pelayan yang melakukan perintah Tuhan Yesus. Pemimpin hanya terima bersih, tapi pelayan sungguh-sungguh perintah Tuhan Yesus, isi air, dia isi air. Cedok rasa. Pelayan ini yang melakukan perintah Tuhan Yesus. Dia yang mengalami, mereka yang mengalami. Karena mereka taat pada perintah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kadang-kadang juga demikian. Kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar kesaksian, wah senang ya. Tapi itu kesaksiannya orang lain, pengalaman orang lain bersama Tuhan. Kita suka mendengarnya, tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sungguh-sungguh setelah mendengarkan firman Tuhan, kita jalankan, lalu kemudian kita yang mengalami itu sendiri? Itu akan berbeda Bapak Ibu. Saya juga suka mendengar kesaksian, tapi setelah dengar kesaksian, ya sudah, lama-lama bisa lupa. Tetapi saat saya mendengar firman Tuhan, lalu menjalankannya, pengalaman itu tidak akan terlupakan. Dan itu akan membuat saya semakin mengalami Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Beberapa tahun lalu waktu rapat majelis, ya, waktu itu ada kata-kata yang saya ucapkan dengan nada yang emosi, ya. Setelah itu saya merasa, aduh saya tidak harusnya seperti ini ya Tuhan, ampuni saya. Tapi sampai pulang di rumah, waktu itu malam sudah jam 11 lewat ya, waktu itu rapat majelis sampai malam. Saya tidak bisa tidur. Ya. Saya terus merasa bersalah, Tuhan tolong, saya tahu tidak boleh emosi. Tetapi saya masih emosi seperti itu, saya mengucapkan kata-kata dengan nada yang tinggi ya. Saya merasa bersalah dan malam itu saya tidak bisa tidur dan saya berlutut di samping tempat tidur. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya tahu saya salah Tuhan. Saya tahu harus menjalankan firman-Mu. Saya tahu Tuhan tidak boleh emosi. Tapi saya tidak mampu Tuhan, tolong. Saya sudah berkali-kali saya tidak mau terus seperti ini Tuhan, tolong saya Tuhan. Di dalam waktu saya berlutut di samping tempat tidur, memohon Tuhan menolong saya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, baca Amsal. Oh malam ini saya langsung ya, ada baca Amsal. Saya baca Amsal Bapak Ibu. 31 pasal Amsal saya baca. Lalu kemudian saya keluarkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan amarah. Lalu saya ketiknya. Saya ketik kemudian saya print ya. Saya baca terus. Kemudian apa yang terjadi? Saya pikir dalam rapat saya harus bawa ya. Tapi saya tidak pilih semua ayat yang berhubungan dengan amarah itu. Saya pilih beberapa ayat. Lalu saya taruh, saya laminating, taruh di depan meja. Tapi saya pikir, wah bahasa Indonesia nanti orang yang duduk di samping saya tahu ya apa itu ya. Lalu bagaimana? Akhirnya saya buat jadi 2 bahasa. Ya. Amsal itu dalam bahasa Ibrani ya. Jadi saya print keluar yang satu sisi bahasa Mandarin, satu sisinya lagi bahasa Ibrani ya. Jadi 2 gitu. Jadi kalau di dalam rapat orang yang duduk di samping saya bisa Mandarin, ya saya pakai yang bahasa Ibrani ya.
Kalau yang tidak bisa Mandarin ya saya pakai bahasa Mandarin ya. Taruh di depan meja saya setiap kali rapat. Tapi kadang-kadang bisa ya berfungsi ya. Kalau pas lagi mau marah, waktu mata saya melihat ke meja, oh bisa ingat. Tapi kadang-kadang spontan ya. Jadi kembali lagi, tapi pelan-pelan Bapak Ibu. Dan saya mengalami semakin hari Tuhan semakin mengubahkan. Walaupun belum sempurna, saya masih tetap belajar Bapak Ibu. Dan saya mengalami bahwa Tuhan itu nyata dan sungguh hidup. Ya. Asalkan kita mau mentaatinya. Dan sekarang setiap kali mau marah ya, kalau tahu ada yang berbohong ya, saya akan udah. Kalau mulai mau muncul, kadang-kadang bisa terkendali. Oke, sudah ya, tenangkan dulu. Jadi lebih jarang berbicara ya. Jadi tenangkan dulu, atau saya keluar tinggalkan ruangan dulu ya, baru masuk. Nah, tapi itu penuh perjuangan, tapi kita harus belajar, dan saya mengalami bagaimana Tuhan mengubah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Saya kurang dalam mengendalikan emosi. Saya memohon Tuhan menolong saya, dan taat pada perintahnya akan mengalami dia. Seperti Ayub. Ayub dia mengatakan, dulu saya hanya mendengar tentang dia, tetapi saya melihat dia dengan mata kepalanya sendiri, melihat Tuhan. Dulu pada waktu anaknya masih hidup, kaya raya, masih sehat, dia hanya mendengar tentang Tuhan. Tetapi setelah dia mengalami anaknya mati semua, tubuhnya sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, hartanya ludes, dia tetap tidak mengutuk Tuhan. Dia tetap menjaga mulutnya untuk tidak mengutuk Tuhan. Bapak, itu bukan hal yang mudah. Bayangkan 3 teman-temannya itu menghakimi dia, kamu salah gitu. Lalu istrinya mengatakan, kamu itu bodoh, kenapa tidak tinggalkan Tuhanmu saja? Ya. Apa jawab dia? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan saja? Dia tetap setia pada Tuhan sampai akhirnya dia sendiri melihat Tuhan mata dengan mata. Bapak Ibu, jikalau kita sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan, kalau kita mau punya kesaksian bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu nyata, jangan hanya dengar firman Tuhan, tetapi taat dan menjalaninya. Tahun 2024 dan 2025 visi misi kita adalah membawa jemaat untuk mengalami Tuhan. Dan kemudian sharingkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dan men-sharingkannya kalau kita tidak mau mendengar dan menjalankan firman Tuhan. Kalau kita tidak mendengar, kalau kita hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak menjalankan, itu hanya sebatas teori, hanya pengetahuan kognitif saja. Tetapi kalau kita jalankan, maka pengetahuan itu yang ada di kepala kita, itu akan masuk ke hati kita. Dan kemudian kita sharingkan. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Pada saat Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, sebenarnya tujuan Tuhan Yesus bukan supaya manusia hidup mengandalkan mujizat, tidak. Apa itu mujizat? Di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ini sudah diterjemahkan sebagai tanda. Apa artinya tanda? Bapak Ibu, tanda pada waktu kita bawa mobil di tol ya. Di situ kalau lurus, kalau misalnya dari Lawang ya, lurus di belok kiri itu Singosari, lurus itu ke arah
Malang, ya Saujajar gitu ya. Pada waktu dia katakan ini tanda plang tulisan Singosari, bukan berarti titik itu ya udah Singosari berarti saya berhenti di sini, bukan. Tetapi diarahkan. Itu artinya arah tujuan, mengarahkan kepada tujuan. Ya. Nah, tanda di sini pada waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat air menjadi darah, itu satu tanda yang mengarahkan kita kepada satu tujuan, memberitahukan kepada kita Tuhan Yesus itu Tuhan yang bagaimana. Ya. Jadi kita bukan mengejar mujizat itu sendiri, tanda itu sendiri, tetapi mengarahkan kepada kita, siapa Tuhan yang kita sembah. Pada saat Tuhan Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur. Air dikatakan tadi bahwa air itu ditaruh, diisi di tempayan dengan tujuan untuk mencuci kaki orang yang akan masuk ke dalam pesta. Lalu juga untuk masuk ke bait Allah juga harus dicuci kakinya. Setiap keluar masuk kembali harus cuci, keluar masuk kembali harus cuci berkali-kali. Masuk ke bait Allah harus cuci kaki, tetapi hanya jasmani saja yang dicuci. Tidak sampai ke dalam hati pikirannya. Air yang disediakan manusia tidak mampu membersihkan seluruh tubuh pikiran manusia. Pada saat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Anggur di dalam perjanjian baru adalah lambang darah yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyucikan, untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Pada waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat, air menjadi anggur, artinya apa? Manusia yang selalu kekurangan, manusia berdosa yang tidak pernah puas, hanya bisa dipuaskan lewat Yesus Kristus. Manusia yang selalu merasa kekurangan hanya bisa mengalami kelimpahan jikalau dicuci oleh darah Yesus Kristus. Itu artinya. Jadi artinya kalau kita mau mengalami kelimpahan hidup, tidak bisa mengandalkan usaha manusia. Kita tidak akan pernah puas. Tetapi saat kita datang kepada Kristus, akui segala keberadaan kita. Saat itu, Tuhan akan menyucikan kita dengan darahnya. Saya memiliki seorang teman kelas waktu kuliah. Dia usianya lebih tua dari saya, dia seorang businesswoman, wanita karir ya. Dia kaya sekali, lalu akhirnya dia mempersembahkan hidup jadi hamba Tuhan, jadi kami sekelas ya. Waktu itu dia masuk sekolah teologi, usianya sudah 55 tahun. Dia bersaksi, dia mengatakan dulu dia adalah seorang wanita yang shopaholic, artinya suka shopping ya. Karena dia banyak uang, dia suka sekali shopping, dia mengatakan. Tidak peduli barang yang dibeli itu dia pakai atau tidak. Yang jelas dia harus beli, kalau sudah beli dia akan merasa puas. Kalau tidak beli, pulang ke rumah barang yang dia lihat, yang ingin dia beli tapi dia tidak beli, itu akan selalu terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Dan sampai tidak bisa tidur dia katakan. Dan dia harus pergi untuk beli. Baik itu barang yang branded, yang bermerek, atau barang biasa. Jadi dia mengatakan, ini sebagai salah satu cara dia melampiaskan keinginannya yang tidak terpenuhi ya. Karena dia ditinggal oleh suaminya ke wanita lain ya. Jadi akhirnya dia berjuang sendiri dan akhirnya menjadi wanita karir. Dia mengatakan,
Bertahun-tahun dia tidak bisa lepas dari kecanduan untuk shopping ini. Sampai akhirnya dia bertemu Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan, saya tahu ini tidak benar. Saya tidak ingin terus-menerus seperti ini. Tolong saya Tuhan. Dia berdoa dan terus memohon kepada Tuhan. Dan dia datang kepada pendeta. Pendeta juga berdoa untuk dia. Pada hari itu dia pulang dan dia katakan sejak saat itu dia tidak pernah kecanduan untuk membeli lagi. Kuasa Tuhan nyata Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu dan saya mau mendengar dan taat pada perintahnya. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Saya tidak tahu apa yang sedang membelenggu Bapak Ibu dan saya. Tetapi yang jelas jikalau kita ingin mengalami Tuhan, ingin mengalami kuasa dari air menjadi anggur, kita harus taat kepada Dia terlebih dahulu. Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur. Hal yang tidak mungkin terjadi. Air senyawanya apa? H2O ya. Anggur senyawanya lebih banyak lagi ya. CHCO3 H3 ya. Saya lupa ya kalau nggak salah gitu ya. Dulu belajar kimia ya CH3 CH berapa saya lupa ya. Ini dua senyawa yang berbeda. Tuhan mampu mengubah. Apa yang tidak mampu Tuhan lakukan? Tuhan mampu mengubah hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Asal kita mau taat pada setiap perintahnya. Mengalami Dia, sharingkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang dengan segenap keberadaan kami. Kami mohon Tuhan Engkau terus-menerus berbicara kepada kami. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Kami tahu kami tidak mampu berbuat apa-apa terhadap dosa kami. Kami tidak mampu melawan segala lingkungan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, nyanyian yang tadi dinyanyikan oleh paduan suara STTA sangat indah. Dunia aku tinggalkan, dunia aku lupakan. Namun Tuhan, ini tidak mudah Tuhan. Bagaimana kami bisa melupakan dunia di mana tempat kami tinggal di saat ini? Bagaimana kami bisa meninggalkan begitu banyak godaan-godaan yang menghantui kami setiap hari di dunia ini? Tuhan, tolong kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Bawa kami untuk taat pada perintah-Mu dan mengalami dan mengenal Engkau. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang terjadi dengan diri mereka. Tetapi Engkau tahu Tuhan. Kami mohon Engkau jamah hati mereka juga. Engkau sembuhkan mereka dari segala macam penyakit rohani. Engkau tahu akan pergumulan mereka, apakah itu finansial, apakah itu kesehatan, apakah masalah keluarga. Tuhan, mohon Engkau nyatakan diri-Mu di dalam kehidupan. Sehingga kehidupan setiap kami yang hadir di tempat ini adalah kehidupan yang mengenal, mengalami Tuhan dan menyaksikan akan Tuhan itu sendiri dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.